Sobat belajar, pernah nggak sih ngerasa kayak udah muak sama sesuatu, terus ternyata ada teman sobat belajar juga yang ternyata merasakan hal yang sama. Terus temannya sobat belajar ini bilang, I have really had enough of this. Terus sobat belajar bingung, kok dia kata-katanya I have really had enough of this, padahal have-nya itu udah kata kerja. Terus maksudnya apa ya? Kok ada double kata kerja, ada have, terus dia ada had yang juga merupakan bagian dari si have. Penasaran kan maksudnya kayak apa ya? Terus penggunaan yang lain ada apa lagi? So, if you're interested in this, continue watching. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hai Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. So, Sobat Belajar, pernah nggak sih ngerasa muak sama sesuatu, udah capek tapi nggak ada jalan lain? Terus ternyata punya temen yang merasakan hal yang sama, terus temennya bilang, I have really had enough of this. Tapi Sobat Belajar notice, kok dia bisa ya pakai have dan had itu secara bersamaan. Nah, terus yang pertama, mereka barengan tuh, have sama had-nya dipakai berbarengan. Abis gitu yang kedua adalah, maksudnya apa ya? Dia muak saat itu, tapi dia ada pakai had. Karena Sobat Belajar taunya kalau misalnya had itu dia verb 2, artinya dia udah di masa lalu. Sedangkan tadi Sobat Belajar itu temennya untuk menyatakan sesuatu yang ada di saat ini atau sedang dia alami. Oke, nah Sobat Belajar, jadi ternyata apa yang teman Sobat Belajar itu lakukan merupakan salah satu tenses yang ada di bahasa Inggris. So, particularly it is present perfect tense. Oke, jadi salah satu kegunaan dari present perfect tense itu adalah untuk mengutarakan sesuatu yang sudah dimulai dari masa lalu tapi sekarang itu masih berlanjut. Tapi Kak, kalau misalnya udah ada di masa lalu terus sekarang udah berlanjut, aku bingung nih antara simple past tense sama present progressive atau present continuous tense. Nah, gimana sih Kak caranya untuk membedakan tiga itu tadi? Terus spesifikasinya yang lebih lanjut, yang lebih detail, biar nanti Sobat Belajar tahu ini kayak gimana sih Kak? Okay, so without further ado, let's get started. Nah, ini Sobat Belajar yang mungkin Sobat Belajar pernah lihat textbook atau pernah listen to somebody else. Nah, ini Kariska kasih 4 examples of present perfect tense. Yang pertama, we have known each other for 3 years. We have known each other for 3 years. Oke, kayaknya ini sering ya. Udah tahu satu sama lain selama 3 tahun. Oke, next, I've studied since 8:30 p.m. I've studied since 8:30 p.m. Okay, nah, next, you haven't called him since the photo party last night. You haven't called him since the photo party last night. Next, have you ever watched this movie? Okay, nah, ini adalah 4 contoh examples-nya yang nanti Sobat Belajar temui ketika membicarakan tentang present perfect tense. Nah, di sini Sobat Belajar bisa lihat, dia penggunaannya adalah oke, ini ada have, garis ganti ya warnanya, ini warna merah, dan ini dia ada verb 3, oke, dan di sini dia adverbnya ada for, oke. Next, the second sentence, oke, second sentence, di sini ada since, oke. Jadi dari sini, dari 2, itu udah kelihatan since. Kak, tapi ini ada I've, itu maksudnya apa? Nah, ini adalah singkatannya dari have. Oke, nah ini biasanya yang Sobat Belajar bisa temukan ketika listening. Oke, jadi foreigners itu jarang bilang contohnya, I have studied since 8:30 p.m. Instead, they will say, I've studied since 8:30 p.m. Oke, jadi ini contractions-nya. Next, number 3, you haven't called him since the photo party last night. Nah, di sini juga kita lihat dia pakai have, tapi ini untuk yang bentuknya negatif, jadi pakai not. Nah, di sini not-nya itu disingkat jadi you haven't called, masih verb 3 juga. Nah, di sini ada lagi adverbnya since. Oke, sama seperti yang tadi nomor 2, ini bedanya dia pakai 8:30 p.m. Nah, yang nomor 3, dia bilang the farewell party last night. Next, number 4, have you ever watched this movie? Nah, ini dia yang bentuknya interrogatif atau yang kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya, you can see here, seperti biasa, yang di depan adalah yang
bentuk spesialnya dari si present perfect tense-nya ini, oke? Setelah itu diikuti dengan subjeknya. Terus di sini ada adverb-nya, ever. Dan ini pasti of course, dia tetap pakai verb 3. Oke, dia beda sama past tense. Kenapa? Kalau past tense kan misalnya di depannya udah did, terus dia balik lagi ke verb 1 di sini. Nah, tapi kalau misalnya si present perfect tense, dia akan tetap pakai verb 3 meskipun have-nya itu atau has-nya nanti yang tergantung sama subjeknya itu udah preceding. Oke? Terus ini, this movie, dia menjelaskan apa sih yang watch. Oke. Nah, have you ever watched this movie? Nah, ini adalah pilihan untuk sobat belajar untuk menggunakan present perfect tense. Oke? Dan forget, tadi yang have ini, oke, koma atas VE, itu adalah contractions dari have, oke, more commonly in speaking, so it would be I've studied since 8:30 p.m. Yang ini juga in speaking, instead of saying you have not called him, okay, it is commonly to say you haven't called him since the formal party last night, okay. And number 4, more grammatical one, sobat belajar. Jadi yang di depan adalah have-nya atau nanti has-nya juga bisa, tergantung dari nanti subjeknya. Oke, diikuti dengan ini, ada adverb-nya juga, ever, untuk present perfect tense. Terus ini verb 3, this movie-nya adalah ini, dari si watch. Oke, you got it ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk in speaking and in writing yang berkaitan dengan present perfect tense. Oke, sekarang kita lihat lagi Kak Rizka punya apa ya? Well, sobat belajar, so we go on. Nah, ini dia kegunaan dari present perfect tense. Oke, nah yang pertama sobat belajar, you can see here, to tell something that either happened or never happened before the time of speaking. The exact time is not the important thing. Well, jadi penggunaan present perfect tense adalah untuk memberitahukan sesuatu, oke? Untuk mengutarakan sesuatu, kegiatan, peristiwa yang terjadi atau tidak pernah terjadi sebelum masa yang sekarang, oke? To tell something that either happened or never happened before the time of speaking. The exact time is not the important thing. Oke, nah ini dia salah satu yang membedakan dengan si past tense adalah untuk si present perfect tense, the exact time-nya ketika melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan hal yang terpenting yang harus tersedia. Oke, exact time-nya ya, jadi misalnya pas pukul 8.30, nah ini untuk present perfect tense dia less likely untuk seperti itu karena itu adalah miliknya si past tense. Nah sekarang kita lihat, yang pertama, he has had enough with the problem. He has had enough with the problem. Oke, nah ini dia untuk memberitahukan kalau he has enough with the problem. Oke, nah yang kedua, they have never listened to the principal. They have never listened to the principal. Nah di sini sobat belajar bisa lihat, Kak tadi kan katanya happened or didn't happen, tapi yang keduanya ini kok aku ngelihatnya nggak ada not-notnya ya. Terus kalau misalnya taunya dari mana Kak never happened or not happened-nya. Nah ini sobat belajar sebagai salah satu variasinya untuk hal-hal yang tidak pernah dikerjakan atau tidak pernah terjadi. Instead of saying not menggunakan not, sobat belajar bisa pakai ini, never. Oke, yang artinya tidak pernah, not at all. Oke, jadi they have never listened to the principal. Oke, jadi dia ini untuk memberitahukan kalau mereka have never listened to the principal. Oke, dan ini masih berlanjut sampai sekarang. Ya, jadi ini pembedanya dari si simple past tense. Kalau si present perfect tense, dia itu nggak perlu exact time-nya. Oke, jadi langsung aja kayak gini. He has had enough with the problem. Oke, dia udah di masa lalu terjadi sampai saat ini, tapi yang kejadian di masa lalunya itu kapan startnya bukan hal yang penting. Oke. Nah, terus yang kedua, sebagai variasi sobat belajar dalam nanti writing and also for speaking, untuk menyatakan sesuatu yang nggak pernah terjadi, selain pakai not, itu juga bisa pakai never. Oke, dan letaknya dia setelah have-nya. Jadi, they have never listened to the principal. Oke, dan don't forget, listened, dia temannya adalah to. Jadi next time you write something about listen or talk about something about listen, jadi temennya adalah
to. They have never listened to the principal. Nggak bisa, they have never listened the principal. No, kalau listened, dia harus pakai to. Oke, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata listen, is listening to, oke, itu juga sama, listens, juga pakainya to. Oke, whatever the grammar is or the tenses is. Oke, next, nah ini Kariska kasih note-nya, biar sobat belajar terus ingrain in your brain. Jadi, when you mention the exact time, it is simple past tense. When you mention the exact time, it is simple past tense. Yang tadi Kariska bilang ya. Contohnya ini, we planned to purchase the ebook last month. We planned to purchase the ebook last month. Nah, ini dia udah jelas last month kejadiannya. Oke, makanya dia pakai plan yang verb to, dan ini dia udah jelas last month. Nah, dia bukan durasi, sobat belajar, jadinya dia memang tepat last month. Nah, berarti dia belongs to simple past tense. Oke? You got it. Next, si present perfect tense ini juga dia punya kegunaan lain, oke? Dan ada ciri-cirinya yang membedakan dia dengan tenses yang lain. Nah, ini dia, sobat belajar yang tadi udah Kariska singgung sedikit. Yang kedua adalah fungsinya to tell a situation that started in the past and continues to the time of speaking when used with for and since. Jadi, untuk present perfect tense yang tadi di awal yang 4 examples-nya, itu sobat belajar bisa pakai for dan juga since. Nah, maksudnya apa Kak ketika dia menggunakan for and since? As written here, to tell a situation that started in the past and continues to the time of speaking. Nah, jadi ini kegunaannya ketika menggunakan for and since adalah untuk menunjukkan aktivitas dan kegiatannya itu sudah berlangsung dari sebelum dibicarakan, sebelum dikasih tahu, dan masih berlanjut sampai sekarang. Oke? Nah, jadi itu kegunaannya for and since. Nah, cara bedainnya gimana Kak? Kapan aku harus pakai for dan kapan harus aku pakai since? Oke? Nah, ini udah Kariska kasih note, sobat belajar. Untuk for itu adalah yang berkaitan dengan durasi. Nah, contohnya di sini, I've been here for 2 hours. Nah, ini durasinya ya. Oke, ini durasinya. Nah, ini 2 hours duration. Nah, untuk since ini adalah a particular time-nya. Nah, particular time-nya berarti since 7 p.m. Nah, di sini since 7 p.m.-nya, sobat belajar perlu notice since. Oke, sejak. Nah, sejaknya itu dia belum tahu pasti, kira-kira 7 p.m. Nah, ini yang membedakan dia dengan si past tense. Kalau past tense, dia langsung aja, he waited for them at 7 p.m. Nah, si present perfect tense, dia pakai since untuk particular time, itu dia untuk menunjukkan ternyata itu dia since 7 p.m. Dia bisa jadi udah start di waiting before 7 p.m. Jadi itu ya, pembedanya sekali lagi untuk yang si simple past tense dengan present perfect tense. Right? Again, for untuk duration, for example 2 hours, dan since itu particular time, 7 p.m., 8 p.m., 9 a.m. in the morning. Oke? Gitu ya. Well done. Sobat belajar, terus kita lihat Kariska punya apa lagi. Nah, ini dia pattern more grammatical one, sobat belajar. Ini pattern gimana sih untuk menuliskan present perfect tense. Nah, this one, ini untuk yang bentuknya adalah positive, artinya dia nggak pakai not. Oke, jadinya subject plus have or has plus verb 3 past participle. Jadi kata lainnya dari verb 3 itu adalah past participle plus object or adverb. Nah, objeknya ini tergantung nanti dari bentuk verbnya, apakah dia membutuhkan objek atau tidak ya. Next, yang kedua adalah ini juga bisa pakai adjective. Oke, tinggal tambahin been. Oke, jadi yang pertama, untuk contoh yang pertama yang pakai have, has, verb 3, it can be this. We have moved into a new house. Oke, notice here, ini have-nya karena pakai we, terus moved, ini verb 3-nya, into a new house. Nah, ini untuk contoh yang ini yang pakai verb, terus yang pakai adjective or adverb. Oke, ini slash adverb ya. Oke, jadi pilihannya boleh pakai adjective and adverb. Tamara has been here for a week. Ini has-nya karena si Tamara, been dari sini. Oke, terus here-nya adalah adverb for a week. Nah, ini nanti sobat belajar bisa variasikan, boleh tadi ya pakai for dan juga pakai since. Well done.
Nah, oke. Nah, oke. Kita langsung ke yang bentuknya sekarang, patternnya yang ini. Oh, oke, it should be negative ya. Oke, ini harusnya bentuknya yang negatif. Oke, negative and negative. Oke, karena ini bentuknya not and not. Oke, nah ini kalau bentuknya negatif langsung pakai not. Oke, for example, we haven't moved into a new house yet. Nah, ini dia untuk yang negatif, sobat belajar bisa tambahkan yet. Ini juga yet. Oke, we haven't moved into a new house yet. Ini langsung ikutin. Dan juga yang ininya untuk yang adjective or adverb-nya itu dia langsung kayak tadi, tinggal tambahin not-nya. Nah, not-nya itu berarti dia letaknya sebelum si been. Jadi Tamara hasn't been here for a week yet. Oke, nah ini kalimatnya Kariska samain biar sobat belajar lebih mudah untuk bisa mengaplikasikan berbagai pattern-nya. Oke. Well, lanjut. Nah, ini yang bentuknya interrogative, yang bentuknya pertanyaan, tinggal di reverse. Oke, reverse-nya adalah have-nya atau has-nya itu jadi di depan. Oke, tapi dia tetap verb-nya adalah yang past participle, yang bentuk ketiga. Ini langsung, have you moved into a new house, gitu ya. Have langsung karena dia you. Oke, have ini. Oke, subjeknya you. Well, verb tiganya move, terus ini. Ya, sebagai lanjutan dari detailnya dari si moved. Well, next yang ini, yang pakai adjective or adverb, langsung has Tamara tadi ya, been here for a week. Oke, langsung di reverse, dan reverse-nya don't forget dia tidak mengubah bentuk kata kerjanya, beda sama simple past tense. Kalau simple past tense kan diubah. Nah, kalau present perfect tense aman, tinggal di reverse aja posisinya. Oke, buat belajar itu dia tadi pattern-nya. Nah, ini dia pattern-nya untuk 5WH, 5W1H. Ini tinggal dilihat, dia itu tinggal menambahkan 5W1H-nya di yang paling depan. Oke, jadi kalau tadi yang bentuknya biasa, yang yes or no questions, yang jawabannya yes, I haven't, or no, yes, I have, or no, I haven't, itu dia kan langsung have-nya atau has-nya sesuai dengan subjeknya. Nah, ketika sobat belajar mau divariasikan dengan 5W1H, tinggal 5W1H-nya itu di depannya. Oke, for example this, di sini, why have you moved into a new house? Gitu ya, why? Dia tanya reasoning. Kalau how, dia nanya step. How has Tamara been here for a week? Oke, gampang ya kalau tinggal 5W1H-nya itu sobat belajar tinggal tambahin 5W1H-nya di depan. Oke, terus ini tetap ikut yang pattern interrogative, yang bentuk yang original or yang yes no questions. Oke, seems easy peasy, right? Belajar. Next, what we have here, it will be better if we practice. Nah, ini dia sobat belajar common mistake of subject and object use. Oke, Kariska kasih two sentences, choose the right one. Yang pertama, yang A, you and I have taken two tasks since last week. Yang kedua, you and me have taken two tasks since last week. Nah, yang mana yang benar sobat belajar? Can you guess which one is the right one? Can you see it? Yes, the right one is the first sentence, this one, you and I. So, you and I have taken two tasks since last week. Kenapa Kak? Kayaknya bukannya yang you and me Kak. Coba deh Kak jelasin. Oke, Kariska akan jelasin untuk sobat belajar. Nah, ini dia sobat belajar kenapa me-nya itu kurang tepat. Karena di sini, you and I yang dibutuhkan adalah yang bentuknya subject. Oke, nah walaupun dia itu and, dia tetap pakai yang I, you and I. Ketika posisinya subject, tetap pakai you and I, bukan you and me. Oke, nah berarti you and me dipakainya kapan Kak? You and me itu dipakainya ketika dia sebagai objek, oke, atau letaknya setelah preposition. Oke, so next time ketika menulis
Okay, like this. You and I, yang dia posisinya atau kegunaannya sebagai subject, berarti dia you and I, not you and me. Okay, in this case karena dia bentuknya adalah present perfect tense, langsung pakai have. Okay, karena ini dia dua orang. Dan dua orang pertama langsung they have taken to task since last week. Since tadi ya, identical point-nya dari si present perfect tense. Okay. So you've learned many things about present perfect tense, grammatical one, and also the use of it. Nah, ini dia, the exercise. Arrange the following words. Jadi, ini ada jumbled, okay, bentuknya berantakan. Nah, berarti sekarang sobat belajar tinggal lihat ini gimana ya cara menyusunnya. Nah, di sini sobat belajar you can notice ada dua they di sini. Nah, kalau dia ada dua they dan ini bentuknya adalah subjek, berarti kesimpulannya adalah they ini dia akan selalu menjadi subjeknya. Berarti sobat belajar bisa simpen they di sini dan di sini juga nanti ada they. Nah, terus tinggal kita lihat di sini sobat belajar yang paling kelihatan ada since. Oke, berarti bisa kita simpan di sini since-nya. Bisa langsung kita turunin day blah 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 since day. Oke. Nah, di sini ada you. Oke. Nah, you-nya ini berarti bisa di sini dan di sini, tinggal kita lihat nanti dia bentuknya seperti apa. Ada came dan juga ada have, ada met, here, never. Nah, sekarang tinggal kita susun, berarti they dia udah pasti pakai have. Terus lanjut, dia adverbnya never. Matthew, since they came here. Ini ya, di sobat belajar, they have never met you since they came here. Jadi yang bisa kelihatan dari arranging this one adalah yang they-nya dia tetap dalam bentuk subjek, berarti in other words dia akan selalu jadi subjeknya. They dan juga they. Nah, ini dia bridging with si since-nya. Ya udah tinggal disesuaikan nanti. Bentuknya they berarti pakai have never met you since they came here. Okay, this one. Nah, yang satu lagi bentuknya more grammatical one kalau tadi arranging. Nah, yang ini more grammatical. Di sini pilihannya ada have had, and has. Okay. Dan di sini sobat belajar bisa tahu satu adverb lagi yang bisa dipakai di present perfect tense. Ada so far, this month, yang ininya bisa diganti, dia changeable, bisa this year, okay, this week, and anything. Terus di sini lihat, ada yang missed. They, 3 tests, and a quiz. Nah, karena di sini dia udah pakai so far this month, berarti tinggal kita cari mana yang memenuhi present perfect tense. Yang kita tahu dia pakai have or has plus verb 3. Nah, tinggal kita lihat, they pakai apa? Pakai have. And don't forget the verb had. They have had. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, beware of this, dia have. Kalau misalnya kita letakkan langsung di sini, berarti dia kehilangan verb 3-nya, dia belum memenuhi si present perfect tense. Oke. Jadi have-nya itu dia akan tetap jadi verb 3. So, bentuknya jadi they have had instead of they have, ya. So for this one, they have had 3 tests and a quiz. Nah, kalau misalnya Kariska ganti jadi she, for example. Nah, dia berarti have-nya diganti dengan has. Had-nya tetap ikut di sini karena dia adalah bentuk ketiga dari verb had. So for this month, she has had 3 tests. 3 tests and a quiz. Okay, nah, have-nya ini, okay. Let me erase this first. Nah, kalau yang have ini, dia kenapa kurang tepat? Karena dia nggak ada verb 3-nya. Okay. Nah, yang had-nya ini, kenapa dia salah? Karena dia nggak ada have-nya di depan, jadi nanti dia ke past tense. Oke, kalau yang have had memang jawaban yang benar, dan yang has-nya dia itu bukan pasangan dari they. Oke, dia adalah pasangan dari she,
he or singular pronoun. Nah, dan di sini ketika dia mau dipakai juga dia kurang verb 3-nya. Jadi dia salahnya banyak, yang ininya kawannya kurang tepat, terus verbnya juga dia missing. Oke, sobat belajar, so that's the present perfect tense. Oke, jadi present perfect tense dia menggunakan have dan has. Jadi sobat belajar nggak perlu bingung lagi ketika nanti ada membaca teks, membaca wacana terus dengar orang kok double ya, ada have had. I have had really enough of this. Oke, dia nggak masalah. Kenapa? Karena dia itu adalah dari present perfect tense. Oke, and you also learn about the use of present perfect tense. Tadi ada dua ya. Yang pertama, to tell something that happened or never happened in the past before the time of speaking. Oke, nah jadi dia untuk menunjukkan hal-hal yang terjadi atau tidak pernah terjadi di masa lampau. Oke, dan yang sekarang dia bicarakan, dia itu nggak ada penekanan waktunya kapan. Pokoknya dia cuma menyatakan tentang aktivitasnya. Oke, and the second use is that using present perfect tense ketika sobat belajar itu memberitahukan tentang hal-hal yang dilakukan dari masa lalu, terus sekarang masih berlanjut. Dan itu dia pakai adverbnya, pakai for and since. Masih ingat pembedanya antara for and since? For adalah untuk duration, for example, for 2 hours, for a week, for a month, for 2 months, oke? Jadi dia for itu adalah untuk yang duration. Dan yang since dia adalah particular time, since 8:30 p.m., since 8:30 a.m. in the morning, oke? Nah, pembedanya adalah hati-hati, since ini adalah dia menyatakan sesuatu tentang rentangnya, oke? Jadi pembedanya dengan si simple past tense adalah past tense itu tepat, exactly segitu. Nah, kalau misalnya si present perfect tense, dia itu bentuknya adalah rentang waktunya. Oke, sobat belajar, so you learn so many things about present perfect tense and the difference between many other tenses. Oke, gimana? Sekarang jadi lebih gampang kan? Alright, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!